Pada pagi hari ini kita mau berbicara tentang predestinasi. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Roma 8 ayat yang ke-26 sampai ke-30. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 30. Saya rindu ini memberkati kita semua pada pagi hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Baik, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ayat 30 kita baca bersama-sama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita baca bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Sejauh ini firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, hidup dalam firman Tuhan ini, karena memang firman Tuhan ini firman yang sangat indah. Predestinasi itu sebenarnya sudah ada dari perjanjian lama dan juga kemudian diperjelas dalam perjanjian baru. Hanya memang dalam perjanjian lama itu agak samar-samar. Dan dalam perjanjian baru, firman yang menunjukkan doktrin predestinasi ini, memang yang paling jelas ini adalah kitab Roma ini. Roma pasal 8 ayat 28, 29, 30. Dan Efesus pasal 1 sebenarnya. Coba Bapak Ibu kita buka Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sampai 6 lah kita baca. 6, 5 itu masih koma. Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kalau kita mengerti predestinasi, sebelum, ya, destination itu apa? Memilih, ya, menentukan, ya. Jadi ditentukan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita mengerti predestinasi, berarti orang ini telah ditentukan sebelumnya untuk tujuan akhir dari Allah. Tujuan akhir dari Allah itu apa? Menjadi anak-anaknya. Kalau dalam Roma pasal 8 tadi, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, dalam Warta Jemaat di sini sudah dijelaskan, ya, sudah ditulis. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat. Jadi kalau saya baca di sini, predestinasi adalah keputusan Allah terhadap oknum tertentu untuk memperoleh keselamatan, dan oknum yang lainnya
memperoleh hukuman yang kekal. Ini saya kutip dari Kamus Sejarah Gereja. Kalau menurut Agustinus dan Calvin, misteri predestinasi ini tidak dapat dipahami dengan akal manusia. Namanya dipilih ya, namanya dipilih, berarti tidak semua. Namanya orang pilihan, berarti tidak semua. Kalau semua berarti borong. Pilihan, dipilih dari antara banyak orang. Tadi Nona Meti bilang dari miliaran orang. Dari begitu banyak orang, kita dipilih untuk diselamatkan. Kita dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan anaknya. Karena gambaran kita diciptakan pertama kali itu sudah rusak oleh karena dosa, ya. Jadi kita diciptakan kembali untuk menjadi serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Dengan Kristus. Nah, lahir kembali itu kan artinya dilahirkan, dijadikan baru seperti keadaannya pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Dikembalikan. Predestinasi kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, baik dalam Roma maupun di dalam Efesus tadi, itu dia berbeda dengan takdir. Ya. Dia tidak sama dengan nasib. Dia tidak sama dengan karma. Beda. Ya. Karena predestinasi menurut Alkitab adalah panggilan dan pemilihan Allah yang hanya terjadi di dalam Yesus Kristus. Ya. Dan tujuannya adalah menjadi serupa dengan anaknya. Predestinasi itu hanya berlangsung bagi orang percaya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak. Amin. Ya. Itu hanya terjadi, hanya dialami oleh orang-orang yang ada di dalam Yesus. Ditentukan dari semula, dan ini dikatakan dalam ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dipilihnya dari semula. Jadi kalau kita memandangnya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, predestinasi ini hanyalah anugerah. Ya. Predestinasi ini hanyalah kasih karunia. Dan kalau kita tanya kenapa si Allah kok memilih, kok enggak semua diselamatkan oleh Tuhan? Kok cuma sebagian saja? Yaitu haknya Tuhan. Sebenarnya kita ini harusnya semua binasa. Semuanya binasa karena dosa. Upah dosa adalah maut. Dan itu jelas. Semua orang harusnya binasa. Tapi karena kasih karunia, maka Dia memilih saudara dan saya. Dia memilih orang-orang yang percaya untuk kemudian dijadikan menjadi serupa dengan anak. Karena itu Efesus katakan, di Efesus itu ya, di dalam Efesus itu kita lihat Efesus 1 itu ayat 4 pertama dikatakan sebab di dalam Yesus. Jadi predestinasi itu hanya terjadi di dalam Yesus. Pemilihan sebelumnya ditentukan dari sebelumnya itu hanya terjadi di dalam Yesus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita. Dalam kasih. Bukan karena kita ini lebih hebat dari orang lain, bukan. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan. Tapi itu semata-mata karena kasih Tuhan. Bangga gak sih dipilih oleh Tuhan? Halo, bangga? Bangga ya? Dipilih, orang-orang terpilih. Gemuk-gemuk ini dipilih Tuhan. Orang pilihan. Kita orang pilihan. Dan yang dalam ayat 6 dikatakan,
supaya terpujilah kasih karunia. Jadi oleh karena kasih karunia, ya, jadi kita hidup sebagai orang-orang pilihan, maka terpujilah kasih karunia-Nya itu. Kita dipilih karena kasih karunia-Nya. Kita ditentukan oleh Tuhan untuk mengalami keselamatan. Itu berdasarkan kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca dalam Roma pasal 8 ini, maka Roma 8 ini kan sebenarnya berbicara banyak tentang hidup oleh roh, ya kan? Pasal 8 itu, coba lihat tema yang diberikan dari Lembaga Alkitab Indonesia itu kan hidup oleh roh, ya. Nah, itu sebenarnya hidup oleh roh itu berbicara itu sepanjang pasal 8 itu. Nah, kalau kita hubungkan, apa sih hubungan predestinasi ini dengan hidup di dalam roh? Maka hubungannya sangat erat sekali. Artinya, orang yang dipilih itu, seorang yang dipilih oleh Tuhan sejak semula, itu hanya dapat mencapai tujuan akhir menjadi serupa dengan anaknya hanya apabila dia hidup di dalam roh. Kita kan dipilih dari semula, kan? Amin kan? Dipilih dari semula untuk tujuan akhir menjadi serupa dengan Yesus, sehingga Yesus menjadi yang sulung, ya, dari banyak orang percaya kemudian diselamatkan. Nah, untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi serupa dengan anaknya ini, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat membentuk kita, memimpin kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini, selain dari Roh Kudus. Roh Kudus, karena itu hidup di dalam Roh Kudus itu, itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seorang yang dipilih Tuhan sejak semula hanya dapat mencapai tujuan akhir, menjadi serupa dengan gambaran anaknya apabila ia hidup di dalam Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh Roh Kudus, dibentuk oleh Roh Kudus, ya kan? Kehidupan kita yang lama itu kan harus dibentuk ulang. Kita yang dulu penuh dengan dosa, penuh dengan keinginan daging, harus dibentuk ulang. Bukan dengan kekuatan kita, tidak bisa. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Karena itu, Pak Diki sempat singgung pada hari Minggu kemarin. Ketika Tuhan berbicara kepada Nikodemus, Tuhan tidak katakan begini, sudah berapa hukum Taurat yang kamu lakukan? Ya, tidak. Atau Tuhan Yesus memberi syarat, kamu harus lakukan hukum Taurat? Tidak. Kamu harus dilahirkan kembali. Artinya dilahirkan oleh Roh. Diperbaharui, dibentuk dan dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan dosa. Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Karena seluruh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita ini merupakan ilham dari Roh Kudus. Jadi untuk mengerti ini juga, kita harus memahaminya dengan kekuatan Roh Kudus. Untuk melakukan kebenaran ini, tidak ada kekuatan lain kecuali bentukan, pimpinan, dan tuntunan Roh Kudus. Jadi hubungan predestinasi dengan hidup di dalam Roh itu sangat erat. Kita tidak mungkin dikatakan orang yang dipilih oleh Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam Roh. Kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang menyerahkan hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dalam Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-13 sama 14, itu juga dijelaskan bahwa Roh Kudus itulah yang mematraikan, ya, matrai kita sebagai orang yang dipilih itu adalah Roh Kudus, ya. Itulah yang menjamin. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan,
Pertanyaannya gini, saudara. Bagaimana saudara meyakini atau mengetahui bahwa saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Bagaimana saya memahami bahwa saya ini, bagaimana saya meyakini bahwa saya ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Saudara dipilih oleh Tuhan? Saudara dipilih oleh Tuhan? Bagaimana saudara tahu bahwa saudara dipilih oleh Tuhan? Mari kita lihat beberapa kebenaran dari bagian firman Tuhan ini, Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi yang pertama itu, ini nanti kita lihat juga Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8, 9, 13. Pertama itu menerima panggilan Tuhan. Kita menyambut panggilan Tuhan. Kan banyak orang dipanggil kan dalam dunia ini ya. Banyak sebenarnya Tuhan memanggil semua orang, tapi tidak semua orang merasa dipanggil. Sehingga dia tidak memenuhi panggilan Tuhan. Bagaimana kita tahu, kita yakin bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan? Pertama, kita meresponi panggilan Tuhan. Kita menyambut panggilan Tuhan itu. Yang kedua, selain dipanggil, dibenarkan. Dibenarkan. Kita mengalami pembenaran. Kita ini orang berdosa, orang yang tidak layak, tidak mungkin dapat bersekutu dengan Tuhan. Tapi kita bisa memanggil dia Bapa. Itu Roma 8, pembahasan kita promo pada waktu yang lalu. Kita bisa memanggil dia Bapa. Bapa kan menunjukkan bukan kekuasaan kan? Bapa itu menunjukkan apa? Hubungan. Ya. Kalau kita menyebut dia Allah, itu dia berkuasa, menunjukkan kuasanya. Tapi kalau memanggil kita Bapa, memanggil dia Bapa, itu kan berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Ya. Kita memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita yakin bahwa kita dipilih. Saya ini anak Tuhan. Itu Bapa saya. Itu Bapa kita. Kita berdoa di sini, Bapakku. Kita berdoa di rumah, ya Bapa kami. Ya. Bapa kami yang ada dalam surga. Bapa. Ini karena kita sudah dibenarkan. Kalau kita belum dibenarkan, tidak mungkin kita bisa menyebut dia Bapa. Meyakini dia Allah saja tidak mungkin. Ya. Tapi kalau kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita sudah diampuni segala dosa kita, maka kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan yang ketiga itu, mereka itu juga dimuliakan. Orang-orang yang hidupnya mulia. Nah, coba kita lihat lagi Efesus. Ya, Efesus pasal 1 itu, ayat yang ke-7 sampai ke-9 pertama ya. Dikatakan Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mengalami penebusan, mengalami pengampunan dosa. Saudara yakin gak diampuni oleh Tuhan? Saudara yakin gak ditebus oleh Tuhan? Itu tanda bahwa saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Kalau orang yang tidak dipilih, jangankan dia mengalami pengampunan penebusan, dia nggak percaya. Kita mengalami penebusan Allah yang luar biasa, sehingga hidup lama kita sudah memang benar-benar terkubur. Kita tidak lagi hidup dengan kedagingan kita, kita tidak lagi hidup dengan manusia lama kita, karena ada pembenaran Allah, karena ada penebusan Allah. Itu yang memampukan kita untuk melihat itu dosa, itu benar-benar dosa, benar ini benar. Ya. Kemarin saya melayani dengan satu bapak, dan dia
mempunyai web juga, website. Dan yang sudah like sama dia itu sudah 21.500. Dan dia terheran-heran. Saya Pak terheran-heran karena ternyata kalau berbicara tentang siapa Yesus, atau tentang penebusan, tentang pengampunan dosa, tidak ada yang bisa memahami konsep Alkitab ini. Tidak ada yang bisa mengerti. Dalam komunikasi seringkali dia terus sampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang saya nyerempet juga Pak gitu. Karena dulu dia bukan orang Kristen, dulu dia bukan orang Kristen. Jadi dia lebih sedikit berani gitu ya, nyerempet. Mereka nggak ngerti semua. Nggak mengerti. Sudah dijelaskan, sudah saya jelaskan, sudah sejelas-jelasnya, detail, tapi juga tidak mengerti. Ya. Juga tidak mengerti, apalagi mau mempercayai, susah sekali. Ya. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu, dia mengalami penebusan, dia mengalami pengampunan dosa. Dan itu membuat dia bersyukur, bersuka cita dalam hidup ini. Itu membuat dia mampu mengampuni orang lain, bahkan mengampuni musuh, dia mampu. Karena dia adalah orang yang sudah dipilih. Ya. Orang tidak bisa mengampuni karena dia belum dapat dan dia belum merasakan pengampunan dari Tuhan. Kalau orang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, dia akan leluasa mengampuni. Karena itu memang pernah ditanyakan oleh Petrus, berapa kali harus mengampuni. Petrus bilang 7 kali, nah ini salah ini. Ya. 7 kali 77 kali. Tidak terbatas, tidak terikat. Ya. Kalau tanpa di kiri, kasih di kanan. Ini kan konsepnya nggak jelas, bukan nggak jelas maksudnya. Susah dimengerti oleh akal ini, susah. Tapi untuk anak-anak Tuhan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan itu jelas sekali. Dan itu kita bisa lakukan, ya. Kita tidak berdoa untuk mereka yang melempar gereja, Tuhan biarlah batu yang mereka lemparkan kembali ke kepala mereka. Kan kita tidak berdoa gitu. Kita berdoa Tuhan ampunilah mereka. Tuhan ampunilah mereka. Dan waktu pembakaran gereja di Garut itu, lemparan batu-batu di gereja itu kan di Garut juga banyak yang hancur. Lalu satu gereja itu bilang, oh puji Tuhan gereja kita tidak apa-apa. Ya. Kita bersyukur. Ya. Gereja kita luar biasa. Tapi kemudian datang bantuan dari luar negeri, gereja-gereja yang hancur itu dibantu, dan gerejanya lebih bagus dari yang sebelumnya. Akhirnya mereka bilang, kenapa gereja kita ada yang baru? Kita diampuni, kita bisa mengampuni orang, ya kan? Amin ya. Kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita bisa mengerti, iya, saya tidak mampu. Dengan kekuatan kita, mana mampu kita mampu mengampuni orang lain. Sulit kita mengasihi orang yang membenci kita. Tapi kita tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Karena Dia sudah menebus kita. Dia menyelamatkan kita dan membuat kita sanggup mengampuni orang lain. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Rahasia kehendaknya tidak mungkin Dia beberkan kepada semua orang. Dia hanya beri kepada orang-orang yang dipilih. Ya. Kepada orang-orang terpilih. Bagaimana saudara yakin bahwa saudara dipilih? Karena saudara mengetahui rahasia kehendaknya. Dan yang ketiga, kalau kita lihat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, ya. Efesus pasal 2, dan ini yang kuat sekali dipegang oleh Calvin, ya. Dari ayat 8 sampai 9 itu sampai 10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, penyelamatan itu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, Calvin luar biasa di situ ya. Benar-benar, walaupun kehendak bebas sekalipun, orang yang dipilih oleh Tuhan itu tetap dia dipilih.
Dan penetapan pemilihan Tuhan dari sebelumnya itu tidak ada yang bisa berubah. Apa yang membuat kita yakin? Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi dia sudah menentukan sebelumnya dan dia sudah menyediakan pekerjaan sebelumnya. Dan itu yang dipercayakan kepada kita. Dan kepercayaan pekerjaan Tuhan itu membuktikan, memastikan, meyakinkan kita bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin ya, gitu ya. Nah, yang terakhir, apa sih kebahagiaan orang yang dipilih? Predestinasi. Apa sih kebahagiaannya? Apa kebahagiaan saudara? Apa kebahagiaan semua orang yang dipilih oleh Tuhan sejak semula? Apa cuma dipilih doang? Ayat yang ke-26, mari kita lihat ayat 26 dari Roma 8. Kita baca lagi bersama-sama 26 sampai 28. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebahagiaan kita. Seluruh dunia ini mengeluhkan penderitaan. Seluruh dunia ini bergumul sekarang, sampai sekarang dan sampai akhir dunia ini. Semua kita bergumul, dan itu dijelaskan dalam Roma 8 ayat sebelumnya, dalam bulan yang lalu. Itu misalnya kita lihat dalam ayat yang ke-18 misalnya. Sebab Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di sini Paulus berbicara tentang penderitaan zaman sekarang. Lalu kemudian ayat yang ke-20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendak sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kemudian ayat yang ke-22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Penderitaan, pergumulan luar biasa. Orang yang tidak percaya kepada Yesus mengalami penyakit serius. Tapi orang yang percaya kepada Yesus juga mengalami penyakit yang serius. Orang yang tidak di dalam Yesus mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi orang yang di dalam Yesus juga mengalami kesulitan-kesulitan. Rumah tangga, pekerjaan, usaha, semuanya kita juga mengalami. Tapi apa kebahagiaan orang yang dipilih oleh Tuhan? Dia tidak sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Pertama, karena Allah sungguh memperhatikan dia. Itu bedanya. Orang yang dipilih oleh Tuhan itu diperhatikan oleh Tuhan. Kita pasti bergumul, kita pasti mengalami banyak tantangan dalam hidup ini. Tapi saudara percaya, saudara dipilih oleh Tuhan, maka percayalah bahwa saudara tidak sendiri mengalami pergumulan ini. Ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada Yesus yang memperhatikan hidup kita. Itu bedanya. Kalau di dunia ini dia lari ke barat, tidak ada jalan keluar. Dia lari ke timur, tidak ada jalan keluar. Dia lari ke utara, tidak ada jalan keluar. Dia cari ke selatan, tidak ada jalan keluar. Akhirnya dia putus asa dan bunuh diri. Tapi anak-anak Tuhan masih ada satu jalan. Kemana? Ke atas. Anak Tuhan masih punya pengharapan dalam pergumulan dalam dunia ini. Kesulitan apapun juga yang kita alami
kami, kita punya pengharapan dalam Yesus. Inilah bagian orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia punya pengharapan. Dengan itu dia mengalami kekuatan dan sukacita dalam hidup ini. Padahal dia juga sama-sama mengalami penderitaan yang sama dengan orang yang tidak percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kalau menurut Roma pasal yang ke-8 ini, dikatakan bahwa Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan. Dia berdoa untuk kita. Doa di sini dikatakan yang tak terucapkan. Tak terucapkan itu bisa karena penderitaan yang begitu perih. Kita tidak bisa lagi mengucapkan doa-doa kita. Roh Kudus membantu kita. Apa yang kita pikir lupa, yang kita lupa, bahwa kita harus berdoa seperti yang Tuhan inginkan. Roh Kudus akan berdoa untuk kita. Karena itu inilah kebahagiaan orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita tidak sendiri dalam hidup ini. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Dia menolong kita, dia melepaskan kita dari penderitaan-penderitaan itu. Kita juga nanti sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Kalau sudah Tuhan panggil, ya sudah bisa hidup lagi. Ya. Biarpun 1000 pendeta, kalau Tuhan sudah inginkan kita sudah harus ke surga, tidak bisa. Tapi kita tidak sama-sama meninggalnya. Meninggalnya juga mungkin sama seperti misalnya kena tsunami juga, ya. Mungkin meninggal juga karena kecelakaan juga sama dengan orang yang tidak percaya. Tapi kita meninggal dalam pengharapan di dalam Yesus. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Ya. Karena itu, maka kita harusnya bersukacita. Harusnya kita berbahagia dan harusnya kita terus berserah kepada Tuhan. Karena kelebihan orang yang dipilih itu, dia akan diperhatikan, ditolong, dan dimampukan. Tuhan akan mendampingi dia dalam segala kesukaran. Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus akan menolong kita. Bahkan yang tak mampu kita bawakan, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menyampaikan doa-doa itu kepada Bapa, supaya kita yang mengalami penderitaan ini boleh mengalami kekuatan dan dalam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pemilihan Allah ini sangat indah dalam kehidupan kita. Amin ya, sangat indah. Karena itu mulai sekarang hiduplah sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Saudara yakin dipilih oleh Tuhan? Ya. Yakin? Saudara sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan. Saya juga oleh karena anugerah Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan kita semua. Dan kebahagiaan kita sebagai orang yang dipilih, bahwa sejak kita bertobat, bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah mempersiapkan segala yang baik untuk kita. Mari kita berdoa. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kita boleh berdoa masing-masing. Adakah pergumulan yang begitu berat, kelemahan-kelemahan kita, penderitaan-penderitaan yang oleh karena dosa dialami oleh semua umat manusia termasuk kita orang percaya. Tapi kita meyakini bahwa sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan ada untuk kita. Tuhan siap mendampingi kita. Bahkan Dia mau berdoa untuk kita. Apa pergumulanmu, sampaikanlah kepada Tuhan. Apa persoalannya yang paling berat dalam hidupmu, berdoalah kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kami dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia. Kami dipilih oleh karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapakah kami yang dipilih oleh Tuhan? Kami orang berdosa. Kami dulu hidup jauh daripada Tuhan.
Tapi kami bersyukur kalau Engkau telah memilih kami dan menetapkan kami untuk mengalami pembenaran, untuk akhirnya menjadi serupa dengan anak-Mu yaitu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami di tengah dunia ini Tuhan. Yakinkan kami bahwa kami tidak sendiri, seperti firman-Mu pada pagi hari ini. Bahwa bahkan Roh Kudus itu menolong kami dalam doa-doa kami kepada Tuhan. Doa yang mungkin kami tak dapat sampaikan oleh karena keperluan, oleh karena pergumulan yang begitu berat, yang teramat berat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, buat kami terus makin setia, makin kuat di dalam Engkau. Buat kami terus Tuhan makin hidup menyenangkan hati-Mu dan memakai berbagai kesempatan hidup ini untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bapa dalam surga, ampuni kami kalau waktu-waktu yang lalu juga kami menyia-nyiakan hidup ini tanpa Tuhan. Biar mulai hari ini sebagai orang yang dipilih karena kasih dan anugerah Tuhan, kami hidup sebenar-benar sebagai orang yang dipilih. Kami hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Kami hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kuatkan kami menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan yang berat sekarang ini Tuhan, supaya akhirnya kami sampai seperti firman pagi ini menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, materaikan firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, jemaat semua diberkati Tuhan, amin. Ya, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Jadi yang bertugas silakan maju ke depan.